Ini dimulai dari komunitas Manado nih ceritanya Kolintang. Sebenarnya bukan Manado aja. Bukan Manado aja. Iya. Nah ini ketua umum kita justru orang Jawa. Oh gitu. Iya. Jadi dipilih bagaimana ini kalau mulainya? Nah, jadi komunitasnya itu Insan Kolintang. Insan Kolintang. Iya. Itu dimulai awalnya. Jadi itu PINKAN itu Persatuan Insan Kolintang Nasional. Nah, mulainya dari situ. Sebenarnya kenapa dia terbentuk itu mulainya dari ikatan pelatih. Nah, kita ada pelatih di sini. Pelatih Kolintang. Iya. Nah, hanya di Jakarta atau di seluruh di Jakarta? Ya, sekarang ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Oh, keren dong ya. Iya. Jadi ini udah bukan komunitas lagi tapi sudah organisasi. Oh, organisasi. Udah organisasi. Ormas. Ini PINKAN, bukan kita organisasi ormas tapi organisasi yang bergerak di bidang sosial. Budaya. Jadi budaya. Yang namanya PINKAN, Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia. Nasional Indonesia. Disingkat PINKAN Indonesia. Jadi awalnya itu dari insan. Bukan dari pelatih. Dari pelatih dulu. Pelatih yang bentuk ini. Oh, pelatih yang bentuk PINKAN. PINKAN. Iya. Mulanya dari rakernya pelatih. Karena waktu itu seperti hari ini puasa. Lagi puasa jadi berapa tahun yang lalu? 14 bulan penuh berkah dong. Bukan 14, 2010 kita. Iya. Kita 2010 ke PINKAN tanggal 3 Oktober itu 2010. Kemudian bulan Januari ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti sampai Februari 2011 dibentuklah presidium, baru diadakan deklarasi tanggal 27 Februari 2011 mendirikan PINKAN Indonesia. Secara legal. Jadi ini presidium, dah. Iya. Nah, orang dua ini presidium, pendiri. Oh, pendiri. Cerita dulu bagaimana bisa mendirikan. Nah, itu saya bilang mulainya dari pelatih itu kan. Ketika kita datang, jadi ya artinya sejarah sedikit. Ini dua-dua pelatih. Oh iya, pelatih senior kita. Dodo. Keluar Manado boleh nggak ya? Boleh ya? Nggak apa-apa lah, santai aja. Iya, jadi gitu. Iya. Mulanya jadi kita mendatang ucapan terima kasih ke yang punya villa. Nah, itu yang punya villa salah satu teman kita, salah satu pelatih punya murid. Nah, kita datang ngobrol, yang punya bilang kenapa? Karena beliau ini usul supaya ada ikatan pelatih nasional, gitu. Nah, yang punya villa ini bilang, loh kalau cuma pelatih, lalu kita dong bagaimana dong? Sebagai pemain katanya kan. Lalu udah berkembang situ cerita. Nah, boleh kita bikin itu. Jadi untuk se-Indonesia saya bilang. Gitu. Nah, mulailah dari situ ngomong. Datang, oh coba kita ini ke Ibu Lis Purnomo. Nah, jadi begitu berkembang kita ke Ibu Lis Purnomo Yustiantoro. Waktu itu suami Bapak Purnomo itu masih menteri, menteri SDM, iya kan? Sudah menteri pertahanan. Belum ke pertahanan. Belum ke pertahanan. Sudah pertahanan. 2011 sudah. Oh iya. Nah, jadi kenapa pilih Ibu Lis Purnomo? Karena waktu beliau masih jadi ibu SDM, ibu menteri lah ya. Ibu menteri pernah buat lomba kolintang. Antar SDM antar departemen Pertamina itu Pertamina. Ya kan SDM kan sama dengan Pertamina ya. Ada 7 grup. Nah, ini Ibu Lis ini yang buat. Salah satu yuri saya. Jadi lebih kenal kan. Kita berarti di Pertamina ini itu sudah ada kolintang. Iya, ada. Sudah ada grup-grup kolintang. Iya, grup-grup kolintang dari tahun 80-an. Oh, bagus ya. Iya. Banyak, kalau Pertamina itu banyak grupnya. Nah, dari situlah akhirnya beliau respon. Saya mau. Iya kan? Tapi harus ada orang Manado. Oh, kenapa? Nah, bingung lah kami kan. Maksudnya iya biar ada ini. Nah, sudah ngobrol-ngobrol semua cari kenalan-kenalan. Dapatlah Ibu Mangindaan. Iya kan? Ibu Menteri waktu itu kan. Ibu Silvi Hayone Isman. Iya, Ibu Silvi Bukan Hayone Isman siapa? Bukan.
siapa tuh Ampi dulu sampai lupa. Yang suaminya Hayono Isman. Ayo nih. Oh, Hayono Isman. Dengan Bukan. Yang Golkar dulu, ketua Golkar dulu. Oh ya, aduh udah so lama itu. So lama itu. Wicaksono. Bukan. Bukan. Oke, Ibu Silvi. Iya, nah itulah mulanya dari situ. Nah, akhirnya bikin pertemuan. Pada setuju lah beliau ini kan. Nah, bentuklah itu Persatuan Insan Kolintang Nasional. Mulailah, dan memang dari kami pelatih-pelatih. Lalu dengan ibu yang punya villa ini, Bu Ani. Bu Ani Rahmat Sudibyo. Jadi Bu Ani ini apa tujuannya, mengumpulkan nih pelatih? Bukan dia mengumpulkan. Pada waktu itu kan kami pinjam villanya. Iya kan? Nah, selesai Jadi itu spontanitas aja spontanitas gitu. Sama seperti beliau suruh kita bikin ikatan pelatih nasional. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol sama yang punya villa ini, Bu Ani ini, beliau minta kembangkan. Nggak Jadi, cuma pelatih. Jadi, kenapa kok kita ini nggak ada? Kalau cuma pelatih mah, ya masa cuma pelatih. Jadi dikembangkanlah apa? Oh, insan saja. Jadi di situ ada pengrajin, ada pelatih, ada pemain, ada grup-grup. Nah, gitulah. Setuju Ibu Ani Sudibyo ini. Mulai kita bikin ini rancang sampai akhirnya terbentuk. Nah, itulah kayak pada lo bilang tadi. Pas kita deklarasi, sudah di situ. Berarti karena sudah ormas ya. Iya. Ini susunannya ada di daerah-daerah. Jadi ada DPP, ada DPD seperti itu. Seperti itu. DPB, DPD, DPC sudah sampai Sudah, DPC udah ada. sampai DPC. Sampai DPC. Sudah sampai Jadi DPC. untuk melengkapi yang dijelasin oleh Pak Moritz tadi, itu sebenarnya adalah rapat kerja dari Ikatan Pelatih Musik Kolintang Jakarta. Hasil dari momnya rapat IPMKJ. Tersebut. Ya. IPMKJ ini dia berdiri di DKI Jakarta dengan wilayah kerja itu Jabodetabek. Wilayah kerja Jabodetabek. Nah, di dalam IPMKJ ini ada lagi satu badan kolintang yang dikeluarkan SK oleh Gubernur Prayogo Atmodarminto. Itu namanya Badan Koordinasi Pembinaan Musik Kolintang Jakarta. BKPMK namanya. Oke. Di bawah SK Gubernur tahun 89. di bawah Badan Kesenian Indonesia, BKKI. Nah, setelah itu dari IPMKJ ini mengadakan setiap tahun kan ada rapat kerja. Nah, di tahun 2010 itu ketika beliau jadi ketua Pelatih. IPMKJ itu. Jadi IPMKJ itu Ikatan Pelatih Kolintang Jakarta. Beliau jadi ketua IPMKJ bersama dengan sekretaris, ada yang satu teman cuma nggak datang, Felix Luntungan. Dan kebetulan saya waktu itu memang bidang pengembangan. Jadi kita ada sedikit konflik lah di dalam IPMKJ itu tentang bagaimana mempersatukan materi pengajaran kolintang dan materi penjurian daripada kolintang itu agar supaya tidak terjadi miss antar sesama pelatih. Jadi dikumpulkan itu semua. Setelah kita membahas itu, mengerucut pembicaraannya. Saya menyampaikan kalau begitu ini kita harus membuat organisasi yang bersifat nasional. Karena ada satu tujuan. Tujuan pertama yaitu mau menjadikan kolintang ini sebagai bagian daripada pembelajaran mata pelajaran ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Dan terjadi. Iya. Itu terjadi. Terjadi. Wow. Nah, setelah itu sebentar, sekolah-sekolah mana ini? Yang untuk terjadi. sekarang ini masih Di Jakarta sekolah, sini masih beberapa. sekolah. Manado yang sudah. Dan karena kebetulan panjang sih ceritanya. Makanya saya melihat. Pendek-pendek. Makanya saya lihat ini dari tradisi kan, tadi temanya kan kita dari tradisi menjadi ke anak muda, kemudian menjadi go internasional. Ini panjang ceritanya. Jadi karena kita menginginkan agar supaya kolintang ini ada di dalam sekolah, karena kebetulan kolintang ini salah satu musik tradisional
yang bisa menguasai seluruh genre musik. Semua genre bisa Semua masuk. genre bisa masuk. Bisa diiringin pakai Beda goyang. dengan pentatonik, misalnya pentatonik Jawa, Coba, pentatonik Sunda. Itu hanya Oh terbatas. hebat ya? Oh hebat ya. Kalau kolintang, kita mau menggunakan genre misalnya Arabian Scale. Arabian Scale kita laksanakan. Dan di periode-periode sekarang ini dia kemarin ketika waktu zaman Covid, kolintang sudah melaksanakan lomba kolintang bersalawat. Sampai segitu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Dan itu yang menggunakan Arabian Scale. Dan dengan teori musik umum. Teori musik umum, kolintang sudah melaksanakan lomba kolintang virtual dengan memperebutkan piala Menkom Info. Waktu zaman Waktu Covid. Covid. Kemudian ada piala nasional. itu piala nasional. Ada 3 kita ya. Kemudian dan itu berlangsung terus Iya, tiap tahun. kontinu. Iya, tiap tahun. Dan juga ada piala Ibu Negara. Ketika ada lomba-lomba tersebut kan, ini kan kita udah bicara ke sekarangnya. Agak sedikit melompat sedikit dari yang tadi. Nah, itulah akhirnya dengan melihat kemampuan kolintang bahwa yang mana dari musik tradisi dia kemudian menjadi musik pertunjukan, menjadi berubah menjadi dia bertransmutasi menjadi musik pertunjukan dan bisa mengambil teori musik modern sehingga kolintang itu bisa masuk ke seluruh lini. Bisa masuk ke festival-festival. Iya. Kemarin ada buat festival lomba kolintang dengan menggunakan materi musik klasik. Oke. Iya. Itu PYC kemarin buat. Oh, masih. Iya. Dan setiap kali lomba kolintang juga yang dilaksanakan oleh Pingkan Indonesia, tidak menutup kemungkinan ada juga lagu pilihan yang dibawakan dengan menggunakan musik klasik. Seperti contoh, seperti Simfoni nomor 9 ya. Simfoni Simfoni Beethoven. 9, kemudian Turkish March. Itu sering dimainin sama anak-anak. Oke. Anak-anak grup-grup. Kalau jazz sudah pernah. Iya. Kalau jazz justru itu berkembang Paling sering ya? justru kolintang itu kan kolintang ini bertransmutasi dia dari musik barat. Dimulai dari mana sih sebenarnya? Kolintang ini Kalau sebenarnya dari di- mana sih? Kalau di Kan Minahasa. dari Minahasa. Iya, dari Kalau- Minahasa. iya. Kalau di Minahasa Musiknya itu ada Ini tuh yang dibilang musik bambu. beda. 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 Oke. Kalau musik kolintang itu di Dari setiap kayu dia ini. di setiap Oh. anak suku Minahasa mempunyai cerita-cerita tersendiri. Ada kan anak suku Minahasa itu dia ada beberapa suku yang besar. Tombulu, Tolour, Tonsea, Tontembuan. 4 suku inilah dulu yang kita bicarakan dengan yang ratahan apa nih? Tonsawang. Tonsawang. 5 suku inilah dulu yang kita bicarakan dari tradisi lokal yang mereka ini. Cerita dari wilayah Tonsawang berbeda, cerita dari Tombulu berbeda, Tolour berbeda, Tontembuan berbeda, Tonsea berbeda. Dan ketika ditarik akar ini, ditarik dari seluruh cerita yang disampaikan oleh para penutur-penutur dari anak suku ini, yang bisa yang kami dapat cerita yang lebih mendetail itu adanya di wilayah Tonsea. Oke. Adanya di wilayah Tonsea. Yaitu Tonsea itu ketika kolintang ini pertama kali dia berasal dari ritualnya orang Minahasa ketika mau mempersembahkan persembahan ataupun ketika mau mengeksekusi terhukum. Musiknya dari situ. Ya. Ya itu banyak versi. Iya, banyak versi. Jadi itu yang Tapi ada benang merahnya sih. Benang Iya. merahnya Ada. Pada Ada akhirnya benang merahnya. Pinkan Indonesia yang bikin dia Membuat satu. Iya. satu benang merah. Iya. Iya. Yang mencari bahwa ini Iya, loh dasar yang benang mencari merah. mencari sumber-sumbernya. Sumber-sumber dari 5 suku ini dulu lah yang besar di Iya. Manado toh. Iya. Jadi setiap suku ini mempunyai cerita. Kalau misalnya yang dari wilayah Tombulu dan wilayah Tolour, penuturannya lain lagi. Mengenai cerita lintang
dan mengenai ya istilah kata itu adalah mitos lah, mitologi ya. Yang disebut dengan mitologi. Ada cerita yang mengatakan bahwa yang mana ada seorang laki-laki mencintai perempuan yang namanya Pinkan begini-begini, kemudian untuk membuat mereka saling bertemu dibulela bunyiin lah tong ting tang sehingga terjadi pertemuan. Jadi itu mitologi orang Minahasa. Ya. Jadi ada berbagai macam-macam. Namun ketika secara historikal dan secara etnomusikologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu adalah cerita tutur dari suku etnis Tonsea. Yang lainnya itu memang mitologi. Mitologi semua ya. Mitologi. Jadi bisa di etnomusikologinya. Oke. Jadi mitologi dan disebut ada yang lain juga walaupun di samping ada yang mitologi ada yang disebut dengan legenda. Di anak suku. Jadi nggak bisa dipakai hanya sebagai cerita aja ya. Namun kan ilmu pengetahuan sekarang sudah mengakui bahwa yang mana ada yang disebut dengan tradisi lisan. Tradisi lisan kan sama dengan ketika kita mendengar cerita 7 putri di tanah Jawa dan 7 bidadari di Minahasa. Sambung itu. Sama ceritanya. Itu yang disebut dengan tradisi lisan. Wah. Itu ada bukunya nggak? Ditulis nggak itu? Ada ditulis seperti itu. Ada ditulis. Kaya sekali ya. Jadi kan ketika orang menceritakan 7 bidadari di ini. Kalau di Minahasa kan itu kan kita mendengar ada yang disebut dengan Mama Nua. Iya, Mama Nua. Nah, itu Mama Nua itu ceritanya dari mana? Dari situ? Dari sini ceritanya. Nah, siapa yang membawa cerita itu? Siapa? Ya kita nggak tahu karena itu kan cerita itu yang namanya tradisi lisan. Kita kan nggak tahu. Bidadari yang membawa. Kan tradisi lisan. Iya. Sehingga kalau misalnya orang mau mengatakan kok itu sama ini dia. Sama dengan ketika orang mengatakan Kolintang ada persamaannya. Persamaannya di mana? Oh, ada yang di Minangkabau, ada yang di NTT, sama ya tapi ini berbeda. Berbeda, pengembangannya pun berbeda. Mungkin sesuai dengan budaya dan ininya di setiap masing-masing daerah mungkin ya. Nah, kan NTT kan berbeda dengan Minahasa, dengan Nado, Masulut misalnya. Apalagi di Sumatera itu kan jauh sekali berbeda dengan influence dari dulu keagamaan, kemudian kerajaan mungkin ya. Jadi ini Kolintang ini kan sebelum dia tadinya kan kita bicara dari Kolintang yang dimainin ketika ada ritual-ritual. Nah, ketika ada ritual-ritual tersebut, Kolintang ini masih tetap merambah di tanah Minahasa. Masih bisa menggunakan pukulan-pukulan. Nah, kemudian dengan pukulan-pukulan itu, orang Minahasa kan belum mengerti yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Orang Minahasa belum mengerti. Ada juga tuh do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Masih ada. Hanya ada, mereka cuma mengetahui bunyi. Dong, ting, tang, tong, ting, tang. Itu dari 3 bila. Hebat juga ya? Iya, itu. Nah, itu ya? Dari 3 bila. Dari 3 bila. Kemudian dari penuturan para leluhur orang Minahasa yang ada di Tonsea, bahwa yang mana siapa yang memainkan Kolintang ini di kampung dengan memukul sembarangan, pasti akan akan sesuatu terjadi. Negatif. Iya. Ada sesuatu hal yang mistis akan terjadi di kampung tersebut. Dan itu terjadi. Sampai sekarang. Terjadi. Makanya nggak sembarangan orang main itu yang 3 itu. Oh, serem juga ya. Nah, itulah yang ini. Nah, di dalam pengembangan itu, itulah yang dilarang ketika bangsa Eropa masuk. Ketika agama masuk. Ketika agama Kristen diperkenalkan di tanah Minahasa, kan waktu pertama masih Roma Katolik yang duluan masuk. Iya. Ketika masuk Protestan, disinilah mulai dibongkar semua, dihilangkan Kolintang itu ratusan tahun. Jadi sempat hilang Kolintang. Jadi hilang. Karena menurut misionari dari Belanda itu, ini tidak boleh masuk di dalam lingkungan peribadatan.
Karena ini adalah berhala. Berhala. Karena istilahnya kan kalau bunyi-bunyi itu panggil-panggil setan. Iya betul. Itu disebut seperti itu. Kalau di sana kan dulu kan opo kan kalau di sana opo kan. Iya, Jadi opo. opo kan saya panggil opo. Nah, jadi seperti itu. Tapi memang Memang ada panggil ada, opo memang. iya. Ada. Memang Ada, ada itu ada. kan. Ya namanya kita kan orang Asia itu, orang Asia apalagi di Asia Tenggara itu Percaya nggak percaya ya? Ya. Tapi di Eropa, di Amerika juga Masih ada lah, ada. masih lah yang seperti masih, itu. masih di Eropa Amerika. Kayak di kastel-kastel yang, Iya, ya kan? kastel-kastel. Ada Kayak sampai banyak. sekarang kan misalnya yang di sekitar inilah Greenland lah, nggak usah jauh-jauh di Greenland. Itu kan percaya terhadap peri-peri yang di situ masih. Iya masih ada. Masih tetap. Sampai ada yang mereka sebut itu ada naga yang terbang kalau dia muncul Bentuk-bentuk itu. Jadi ini yang mempersatukan ini kan sekarang berarti makin berkembang ya Kolintang ya. Iya. Karena kan akhirnya on the way ke dia international kan. Makanya tadi masih dari tradisi kan. Nah, dia on the way-nya itu tahun berapa? Tahun berapa itu? Ketika dia on the way ini ada seorang tonsea. Itu dia adalah seorang guru. Kemudian dia mendapat seorang perempuan Melayu dari Sumatera. Ini guru atau pelatih? Guru. Memang guru. Biasa Karena ya? kan orang Minahasa waktu zaman kolonial paling banyak jadi guru. Iya, memang. Paling banyak jadi guru. Tapi daerah-daerah sini juga Jawa juga paling banyak jadi guru. Iya, banyak. Cuman yang kita angkat ini adalah orang Minahasa yang kebetulan menjadi guru di wilayah Filipina. Bukan, Aceh. Sumatera, Aceh. Wilayah Aceh. Di Jauh wilayah sekali Aceh. dia Iya. ininya ya. Iya. Karena memang saya lupa bukunya apa, itu ada orang Minahasa yang di Aceh yang sempat yang mengatakan bahwa yang mana dia di tahun itu sempat mengenalkan aksara terhadap warga Aceh yang waktu itu belum mengenal aksara. Nah, dari Lumayan advance ya Manado ini. banyak. Minahasa lumayan advance. Sampai begini ngomong. Nah, kemudian datang orang tersebut, dia pulang ke Tonsea waktu itu, dia pulang ke wilayah Tonsea bersama istrinya. Nah, pulang ke kampung tersebut, pulangnya di wilayah Minawerot. Di wilayah Minawerot yang notabene ada gunung yang disebut dengan Gunung Waleposan. Bukit terlarang. Wale kan itu rumah. Iya. Posan itu dia Di terlarang. mana itu sekarang? Di Lembean itu. Itu Oh di di Lembean. Lembean. Oh ya di Lembean. Di Lembean, di Waleposan itu. Dia dari kampung, tengah malam dia mendengar kok ini ada bunyi-bunyi yang merdu. Ada bunyi-bunyi yang merdu, yang bunyinya kok enak didengar. Itu bunyinya, jadi memang tiga itu. memang alat yang 3 bilah itu Tiga itu bunyinya. dan- Yang tiga bilah itu yang bunyi. 3 bilah. Dia keluar, dia nyari. Ini Nggak ada. apa? Musik apa ini? Coba tolong cariin. Nah, karena orang kampung jarang memainkan itu di kampung, mereka hanya memainkan itu di kebun. Karena dilarang oleh pemerintahan kolonial. Ya karena Kristen tadi itu ya. Sehingga bunyi ini dia suruh mencari. Coba tolong cariin yang ini. Ketemulah dengan si Nelwan Katuuk ini. Yang buta. Nah, itulah yang Tunanetra. Itu Nah, itulah nanti awalnya. Itu awal. Awalnya itulah mulai. awal. Wah Awalnya ini mulai. sebelum Itu ratusan tahun hilang kan? Ratusan Sudah tahun. hilang ratusan Boleh tahun. dikatakan dihilangkan. dihilangkan, sengaja dihilangkan. Nah, kemudian ketika dia ketemu dengan si Nelwan yang kecil ini yang mukul-mukul itu, nah di sini ada pengaruh bahasa musik yang disebut dengan bahasa universal. Dia orang Melayu. Orang Melayu kok dia suka ini yang bunyinya bunyi kayu. Itu kan bahasa universal. Jadi mau alat musik apapun itu tetap dia akan senang.
Saya kasih contoh gini, saya kutip dari Dr. Benny Matindas. Ketika The Beatles menciptakan lagu Let It Be. When I found myself in time of trouble, Mother Mary comes to me. Bukan hanya orang Katolik yang senang lagu itu. Semua. Itu bahasa universal. Padahal kalau artinya iya. Siapa kan yang mau ketika Bunda Maria mau datang ke saya. Benar sih, itu dulu pernah ada sedikit diskusi. Iya. Itu bahasa universal. Jadi itu bahasa universal. Jadi saya ngutip Dr. Benny Matindas mengatakan demikian. Saya bilang iya itu juga termasuk bukan sesuatu hal. Jadi bahasa musik itu adalah bahasa yang universal. Sehingga dia tidak melihat bahwa yang mana itu musik dari mana. Musik apa itu kalau dia sudah menyatu dengan dia sudah masuk ke diri kita dan kita senang, dia pasti akan tertanam dalam hati. Kalau sebagai pelatih misalnya ada sertifikasi nggak, certified? Ada. Dan itu keluar dari mana? Dari kementerian kan? Lembaga Sertifikasi Nasional. LSN. Hanya saja sekarang ini Pinkan Indonesia masih mau mengeluarkan sertifikasi untuk nasional, untuk regional. Nah, untuk itu nasional. Pinkannya sendiri atau attach nanti dengan LSN. Dengan lembaga sertifikasi negara. Iya. Oke. Cuman kemarin kami berdua kebetulan sudah mengikuti itu. Kami sudah mengikuti yang dilaksanakan oleh LSN, yang di dalamnya yang dilaksanakan oleh pabrik. Jadi pabrik ngambil itu, researchnya kita dari itu. Hanya saja sudah dapat, maksudnya sudah dapat. Jadi kalau dilihat dari sertifikasi susah kalau ditanya mengenai berapa pelatih yang ada misalnya di bawah naungan Pinkan sih mungkin bisa banyak ya. Ada banyak, ada ratusan kan? Iya. Kalau mau di seluruh Indonesia ada ratusan. Dan itu bukan hanya orang Manado kan? Bukan hanya orang Minahasa. Bukan hanya orang Minahasa, udah campur. Seperti Surabaya, Jawa Timur maksudnya. Bukan orang-orang sana yang melatih. Mereka apa yang membuat mereka tertarik untuk menjadi pelatih? Ya itulah yang saya bilang tadi, bahasa universal. Karena hati. Bahkan di Surabaya, pengrajin kolintangnya itu bukan hanya orang Minahasa, orang Madura. Bisa sih. Untung gak jadi besi. Besi kapal loh. Saya bilang tadi bahasa universal. Itu nyata loh. Mungkin groove-nya ada kali ya. Kalau sedangkan di Jakarta sini, yang jadi pengrajin sekarang di Jakarta sini itu orang Garut. Minahasanya kemana nih? Memang sih belajar sama orang Minahasa. Maksudnya memang belajar sama orang Minahasa. Tetapi untuk berkelanjutannya secara sustainable-nya dia udah jadi tukang kolintang. Yang orang Garut ini. Terus kemudian yang dilatih banyak. Yang dilatih banyak. Banyak yang dari tertarik. Kementerian, dari gereja-gereja. Nah itu dari sanggar-sanggar. Nah itulah yang. Ya itu makanya saya bilang tadi kan bahasa universal itu tadinya kan saya pernah punya pengalaman tahun 94 lah. Ketika kami mau main di Purwakarta, nah jangan itu kan kolintangnya itu kan musik orang Nasrani. Mereka yang bilang begitu. Iya. Saya bilang enggak. Saya ngajar kolintang, latih kolintang itu dia bukan hanya musik orang Nasrani. Ini musiknya musik umum, musik universal. Jadi saya melatihnya pun dengan menggunakan lagu-lagu kasidahan juga bisa dimainin dengan musik kolintang ini. Membuang tanda kutip Nasrani itu alat musik Nasrani kah atau musik Nasrani itu perjuangan juga. Nah itu perjuangannya seperti apa? Nah itulah yang tadi saya salah satu kita kasih latih lagu Muslim. Kasidahan. Itu jadi biar mereka tahu. Oh ya ternyata ini sebenarnya hanya alat musik aja kok. Iya. Nah itu yang kami tandakan itu. Ini cuma alat musik. Itu alat tergantung musik. kita. Bahkan dia pernah tereliminasi dari gereja. Alat ini, tereliminasi kan? Ya, sempat kan, nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau itu kan karena politik. Karena kan biar gimana pun budaya itu harus disingkirkan untuk menanamkan budaya baru. Biasa kan penjajahan kan begitu. Iya. Nah jadi kembali ke siapa ke Nelwan Katu yang buta itu.
ketika dia mulai memasuki ke wilayah imannya orang Kristen, lagunya yang dia mainin tuh lagu gereja. Dia mainin itu pun di luar bangsal. Kalau orang Minahasa bilang sabua. Iya, sabua. Iya, kita kenal sih. Kita mengerti. Tahu lah. di luar bangsal. Dia mainin lagu itu dengan kulintang sederhana segini. Itu pun tapi saat itu sudah boleh kan di gereja? Oh belum. Masih belum. Masih belum. Maka itulah dia di luar di bangsal. Di luar bangsal itu. Nah, kenapa dia bisa diakui gitu? Kan dia orang buta. Nah, dia itu dia tidak ada berani yang berani. Siapa yang berani tegur dia? Karena dia buta. orang buta. Ada Tuhan itu memang baik ya. Nah, itu dia. Tuhan itu memang baik. Karena dia buta, dia main hati kan yang main. Dan itu adalah lagu ini ya, lagu penyerahan, lagu penyerahan diri ketika kita menghadapi sesuatu pergumulan yang berat, masalah. Menceritakan bahwa jangan kamu takut karena ada Tuhan. Nah, semua orang mendengarkan. Akhirnya perlahanlah itu terkikis. Terkikis yang disebut dengan musik kebun, musik berhala, udah nggak ada. Terkikis. Nah, kemudian di tahun-tahun sesudah Indonesia, awal-awal Indonesia merdeka, dipanggillah Sinelwan Katu untuk rekaman ke radio Australia. Kemudian dipanggil ke Istana Presiden Soekarno. Kan kita baru merdeka. Ya pantasan dapatlah itu presiden ya. Iya, Noni Presiden Menado. Iya, Noni Tonsea. Dari Tonsea itu. Dapat tuh Tonsea. Iya. Makanya masuklah Kolintang ke Istana. Kalau ini cepat relate-nya ya. Jadi itu. Mulai dari situlah Kolintang itu. Mulai dari situ. Tahun 60-an udah mulai muncul kolintang-kolintang yang dari tradisi itu dia menjadi merambah anak muda. Mulai merambah anak muda yang kebetulan sekarang mereka udah usia 80-an lah sekarang. Iya, pada saat itu. Nah, kan sekarang ini anak-anak mudanya masih juga banyak justru. Malah tertarik ya? Iya, banyak. Banyak yang tertarik. Banyak. Nah, sekarang. Itu promosinya seperti apa? Dari kita pelatih-pelatih. Dari kita di samping itu ya karena kebetulan sekarang ini kan media sosial sudah semakin gencar. Iya. Sudah semakin gencar sehingga mempromosikan budaya itu boleh lebih dikatakan mudah, ya? lebih gampang. Atau turun temurun mamanya ada juga. Ada yang turun temurun. Main kolintang jadi anaknya terbiasa kepengen juga. Ada yang turun temurun. Kayak saya nanti belajar kolintang di Jakarta. Loh, sama kita. Di Jakarta. Iya. Di Jakarta. Sampai jadi pelatih. Iya. Sampai jadi pelatih. Jadi kita kampung kita enggak? ikutin itu. Oh, dari kampung justru enggak karena di sana belum berkembang. Karena kan pengaruh di sana itu ya salah satunya yang perlu dikikis oleh pingkan Indonesia sekarang itu adalah membuat orang tidak gengsi dengan budaya kita sendiri. Karena kan Nado sendiri. Karena orang kita Bagayan. Ini Bagayan apa itu? Di samping kayu. Enggak, di samping itu, di samping ada memang kita nggak bicara jelek tentang suku kita, tapi cara menghargai itu berbeda. Biasanya begini, kalau itu sudah ada di sekitar kita take it for granted. Jadi masalahnya, udah nanti juga ada gitu karena ada biasanya. Jadi melihat yang di luar, main gitar dulu lah, main ini dulu lah, betul. gitu kan Western punya dulu gitu. Dan Nado itu kan sangat dekat dengan Filipina. Dan kita adalah suku yang welcome terhadap seluruhnya. Kita adalah orang yang paling welcome lah. Karena kita kan Minahasa itu dia siapa yang mau masuk dia welcome. Dan ketika sudah bertahun-tahun dia di situ dia dianggap penduduk asli. Penduduk asli, ya betul. Nah itulah Minahasa. Nah kalau anak-anak muda kan dia nggak mau sejarah ini, nggak terima dia, maunya langsung paten. Ya, nah itulah dengan grup-grup yang dulu itu mereka buat rekaman. Dulu masih zaman Remako. Nah itu ada grup Demawenang, Kadoodang. Iya, itu masih. Dengan lagu-lagu rekaman inilah diperkenalkan ke
masyarakat luas. Sampai ke mancanegara. Bukan cuma ke Manado, bukan cuma orang Manado, semua suku. Sampai ke mancanegara. Sampai ke mancanegara. Iya. Jadi inilah lompatan keluar, seberapa tahun berjuang untuk mendapatkan kalau mereka dari UNESCO. Oh, masih panjang itu. Panjang. Jadi kalau misalnya kita mau cerita itu, Adi ada panjang banget tentang perjuangan ke ujung sana ya. Ke UNESCO. Tadi awal kan kita sudah introduction dengan Pinkan, berdirinya Pinkan. Kemudian sejarahnya jadi ada Kolintang. Sejarahnya Kolintang. Nah, sekarang bagaimana perjuangannya ke UNESCO? Itu sampai ada tiga kali periode pengurus. Dan satu kali periode pengurus itu berapa lama? 5 tahun? 5 tahun. Berarti 15 tahun berjuang itu. Sebentar, 5. baru 2010, sekarang kan berarti 26 tahun. Iya. Enggak. 2010 2011. 2011 maksudnya Pinkan berdiri kan? Deklarasi. 2011 sampai 2013 16. kita diakui di 2013 kita mendapat pengakuan negara dulu. Negara.